Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Dwi Marcella, NIM 1312000047. Di sini saya dari mata kuliah Hukum Otonomi Daerah kelas B. Saya akan menjelaskan materi Hukum Otonomi Daerah. Hukum otonomi daerah sendiri menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 adalah hukum otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan. Sedangkan hukum otonomi sendiri adalah diatur dalam pasal 1 ayat 6 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dijelaskan bahwa wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan tujuan dari hukum otonomi daerah sendiri adalah untuk memberdayakan masyarakat agar berpartisipasi dalam proses pembangunan negara dan menjaga stabilitas politik dan menghadapi tuntutan pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk mencapai kemandirian, peningkatan kehidupan melalui sumber daya aset serta potensi yang ada. Otonomi daerah mempunyai asas-asas untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pada dasarnya ada 3, yaitu yang pertama adalah asas desentralisasi, lalu yang kedua asas dekonsentrasi, dan yang ketiga adalah asas tugas pembangunan. Asas sentralisasi mempunyai kelemahan, yaitu yang pertama adalah tugas pemerintah pusat menjadi sangat berat. Yang kedua, ketergantungan daerah. Dan yang ketiga, menghambat prakarsa atau inisiatif daerah. Dan yang keempat adalah tidak ada alternatif lain kecuali melaksanakan tugas pemerintah pusat. Kelebihan asas sentralisasi, yaitu yang pertama adalah alat pemersatu politik, yang kedua mencegah keinginan bagi daerah untuk memisahkan diri, yang ketiga adalah mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan kewilayahan, dan yang keempat mempermudah pengaturannya dalam perundang-undangan. Yang kedua adalah asas desentralisasi. Kelebihan asas desentralisasi yang pertama adalah memberikan penilaian yang tepat kepada daerah. Yang kedua, menyederhanakan birokrasi pemerintahan. Yang ketiga, meringankan pemerintahan pusat. Yang keempat adalah rakyat di daerah menjadi subjek pengambilan keputusan. Dan yang kelima adalah sarana atau demokrasi dalam merumuskan kebijaksanaan di daerah. Kelemahan asas desentralisasi adalah dapat menimbulkan potensi bagi daerah untuk memisahkan diri. Yang kedua adalah terjadi ketegangan spanning antara pusat dan daerah.